warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela, mahasiswa dari Stikes Awal Bos Batam dari Prodi S1 Kebidanan, NIM 00520004. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa atau keterlibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi, keterlibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi itu dibagi menjadi 4 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lokal atau internasional. Kita mulai dari lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga sebenarnya ini adalah tahap awal untuk kita menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu berasal dari keluarga kita sendiri. Kita sebagai mahasiswa dapat mengamati apakah dari anggota keluarga kita ini sudah selalu mematuhi peraturan dan tidak mengambil hak orang lain. Kita dapat mengamati seperti apakah pada saat mengendarai kendaraan bersama anggota keluarga seperti ayah maupun kakak, apakah sudah mematuhi peraturan lalu lintas, atau apakah dari anggota keluarga ada yang memakai produk-produk bajakan seperti pembajakan film atau produk-produk lain seperti tas, sepatu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat apakah penghasilan dari orang tua itu berasal dari tindak korupsi atau bukan. Dan kita di dalam keluarga juga kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai religius seperti aktivitas ibadah. Nah, yang kedua itu lingkungan kampus. Di lingkungan kampus ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berasal dari individu itu sendiri dan berasal dari komunitas mahasiswa. Nah, yang pertama, kalau berasal dari individu itu sendiri, kita bisa menanamkan pada diri kita agar kita melakukan kegiatan-kegiatan kampus secara jujur, secara berdasarkan apa yang kita miliki, seperti kita mengerjakan ujian secara mandiri, mengerjakan tugas secara mandiri, tidak memplagiat tugas teman, kita berkata jujur kepada dosen, datang ke kampus tepat waktu, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua itu dari komunitas mahasiswa, maksudnya kita mengajak teman-teman atau rekan-rekan yang lain untuk selalu bersifat jujur, datang tepat waktu. Jika ada teman yang meminta tugas kita atau ingin mengcopy paste, memplagiat tugas kita, kita tidak memberikan tugas tersebut. Nah, yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, peran mahasiswa itu juga sama sebagai pengamat, melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti apakah pada layanan-layanan pemerintah, kantor-kantor pemerintah seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, apakah dilaksanakan secara wajar, apakah ada uang dalam pembuatan hal-hal tersebut, dan apakah jumlahnya wajar atau tidak. Dan kita bisa mengamati apakah infrastruktur seperti jalanan dan lain-lain sudah memadai. Juga kita bisa melihat apakah pembagian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu itu sudah merata atau belum, seperti pembagian sembako dan lain-lain. Lalu yang keempat di lingkungan lokal atau internasional. Nah, di lingkungan lokal atau internasional, kita sebagai mahasiswa dengan potensi-potensi dan pendidikan anti korupsi yang telah kita pelajari, kita bisa menjadi sebagai pemimpin atau leader untuk generasi anti korupsi di masa yang akan datang. Nah, itu kita sebagai generasi emas, kita bisa memimpin masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah terorganisir dari kampus. Kita bisa menyusun kegiatan-kegiatan anti korupsi dan memaparkan atau melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Nah, dari yang tadinya hanya di lingkungan kampus, meluas menjadi lingkungan masyarakat, meluas lagi menjadi lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, dari situ kita bisa menumbuhkan pemikiran kepada masyarakat bahwa ternyata korupsi itu seburuk itu dan dampaknya sangat mengerikan untuk
kehidupan di suatu negara. Nah, kita juga bisa sebagai masyarakat dan sekaligus mahasiswa, kita juga bisa menjadi alat penggerak masyarakat lainnya, memberikan contoh yang baik, dan kita juga bisa berkontribusi terhadap eh, kebijakan-kebijakan politik atau sosial untuk mengamati ya kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah itu sudah sesuai aturan atau melanggar aturan? Kita juga bisa berhak menyampaikan pendapat kita terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.